Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama membahas di bab 7, yaitu Aku Bisa Berempati di bagian cerpen Teman Baru Frida. Nah, pembahasan kita kali ini ada di halaman 167 sampai dengan 174 di buku kalian. Nah, sekarang apakah Nana sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu anak-anak diharapkan mampu memahami cerpen Teman Baru Frida dan menjawab soal-soalnya. Untuk itu, mari kita lanjut di bagian 7, Aku Bisa Berempati. Nah, anak-anak, di siap-siap belajar ini yaitu permainan emoji, kalian diminta untuk membuat 15 kartu berukuran dengan masing-masing ekspresi senang, sedih, gembira, dan lain-lain ya. Nah, seperti ini nanti ini bisa kalian lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Nah, di sini kakak hanya mencontohkan beberapa. Misalnya seperti ini, nomor 1 itu ketika diberi kejutan ulang tahun, kemudian ketika kalian pergi ke dokter gigi, melihat hewan peliharaan meninggal, dan lain-lain ya. Nah, langsung saja kita mulai di bagian membaca. Bacalah cerita di bawah ini dalam hati. Judulnya adalah Teman Baru Frida. Ngompol, Frida ngompol, teriak Hanafi sambil tertawa-tawa. Tangannya menunjuk ke arah Frida. Muti dan Frida yang sedang berjalan menuju kantin terkejut. Teman-teman yang lain mengalihkan pandangan ke arah Frida. Beberapa anak berbisik-bisik. Muti memeriksa sekilas bagian belakang rok seragam merah Frida. "Kamu bocor, ayo kita ke toilet," bisik Muti ke Frida. Muti mengajak Frida berjalan cepat-cepat meninggalkan area kantin. Sebelum sampai ke toilet, tiba-tiba Frida tertuduk. Ia menangis. Wajahnya ia tutupi dengan lengan. Muti bingung. Dia tahu temannya merasa kaget, takut dan cemas mendapatkan haid pertamanya di sekolah. Muti ingin menghibur Frida dengan mengatakan, "Sudah, jangan menangis," tapi ia urungkan. Mungkin tidak apa-apa Frida menangis agar sedikit lega. Sekarang, apa yang bisa dia lakukan untuk membantu Frida? Ketika Muti masih kebingungan, Roni dan Salim lewat. "Frida kenapa?" tanya Roni. Muti hanya mengangkat bahu. Roni dan Salim juga mengangkat bahu dan menjauh. Muti memutar otak, siapa yang bisa membantu Frida dalam situasi seperti ini? Mungkin dia bisa meminta tolong pada Agni, ketua kelas. Tetapi Agni pun belum pernah mengalami hal seperti yang terjadi pada Frida. Bagaimana dengan Salma? Sepertinya dia yang paling dewasa di kelas 6, sudah banyak makan asam garam. Pucuk dicinta ulam tiba. Dari kejauhan, tampak Agni dan Salma berjalan menghampiri mereka. "Kami tahu dari Roni, ada apa dengan Frida?" tanya Agni. "Sepertinya dia mens pertama kali," jawab Muti. Salma segera berkata, "Ayo kita antar ke UKS saja. Di sana ada pembalut dan seragam yang bisa dipinjam untuk ganti." Mereka berempat menuju UKS. Salma membantu Frida mengganti rok seragam. Salma juga mengajari cara memakai pembalut. Setelah membersihkan diri dan berganti rok, Frida tampak lebih tenang. Dia tidak menangis lagi meskipun matanya masih memerah. Agni membelikan teh panas untuk Frida di kantin agar temannya itu merasa lebih nyaman. Dia juga melaporkan kejadian itu ke Bu Anita. Di UKS, Frida berterima kasih kepada teman-temannya yang ringan tangan membantunya. "Jangan khawatir Frida, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Iya kan?" balas Muti. Tiba-tiba pintu diketuk dan masuklah Bu Anita. Muti menceritakan kejadian yang menimpa Frida. Bu Anita memuji tindakan Muti, Salma dan Agni yang membantu temannya. Bu Anita juga meyakinkan Frida bahwa yang dia rasakan itu normal. Wajar ketika anak perempuan takut dan cemas ketika mendapatkan haid pertama di waktu dan tempat yang tidak terduga.
Karena itu, SD Pesisir menyediakan pembalut wanita dan pakaian dalam, serta meminjamkan seragam untuk ganti demi mengantisipasi kejadian seperti ini. Teman barumu itu datangnya memang tidak bisa disangka-sangka, Frida, kata Bu Anita sambil tersenyum. Semua ikut tertawa. Esok harinya, Frida berangkat ke sekolah dengan langkah lebih ringan. Dia membawa rok seragam pinjaman dari sekolah yang sudah dicuci. Barangkali hari ini ada yang membutuhkan, pikirnya. Frida masih canggung memakai pembalut, tapi dia pikir lama-lama juga akan terbiasa. Tadi malam dia membaca-baca buku kecil yang diberikan Bu Anita tentang menstruasi. Isinya segala hal yang ingin dia ketahui, cara menjaga kebersihan dan kesehatan saat menstruasi, mitos seputar menstruasi, cara memakai pembalut, dan berbagai informasi lain. Ketika Frida berjalan sambil terus berpikir, Hanafi mendekatinya. Aku mau minta maaf. Kemarin aku tidak tahu kalau kamu... Jadi sekali lagi aku minta maaf, Frida, kata Hanafi panjang lebar. Oh iya, tidak apa-apa, aku maafkan, sahut Frida. Sebenarnya Frida masih kesal, tetapi tiada gading yang tak retak. Lebih dari itu, memaafkan teman membuatnya lebih bahagia. Nah, anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian tentang teks di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, anak-anak, video pembelajaran kita sampai sini dulu. Semoga dengan video pembahasan ini anak-anak lebih memahami lagi di materi ini.